Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 2 Mei ya. Jangan lupa kita sama-sama berkumpul secara fisik ya. Kalau yang non fisik nggak ketemu muka, tinggal download saja aplikasi Kopindu Berjamaah. Tapi tanggal 2 ini kita silaturahim. Ya, kita silaturahim di mana, Pak? Di lapangan tenis Gedung BRI 1 kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tanggal 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Iya, apa agendanya tuh? Kasih tahu. Untuk membeli saham BRI Syariah melalui Kopindu. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Let's. Teman-teman, kita kali ini bahas tentang BRI Syariah ya. Karena saya kebetulan dapat kiriman dari seseorang ya yang dalam tanda kutip mengatakan bahwasanya dirugikan dalam kasus saham BRI Syariah. Nah, teman-teman, ini saya dapat videonya sih sebenarnya ada ya dari seseorang juga tentang, tapi video ini juga beredar juga di YouTube sih. Video tentang pengumpulan ya, strategi pengumpulan uang, yaitu strategi pengumpulan investasinya dengan menggunakan koperasi. Nah, teman-teman, sebelum melihat videonya karena durasinya cukup panjang, karena saya nggak mau memotong juga agar teman-teman bisa jelas ya bagaimana video ini lengkap yang ada di sana ya, seperti itu. Oke, jadi berdasarkan video yang ada di situ jelas-jelas mengatakan bahwasanya alurnya itu dari masyarakat itu mengumpulkan dana, masyarakat berinvestasi melalui Kopindu. Jadi pengumpulan dana itu melalui Kopindu. Nah, di sana juga alurnya ada jelas juga ya. Alurnya dengan jelas bahwasanya di sana juga ada Pipeline Asset Management, di mana Pipeline Asset Management itu adalah semacam sekuritas sebenarnya. Prinsipnya sama dengan sekuritas. Karena namanya juga aset manajemen ya. Ya seperti hanya dengan semacam manajer investasi di sana, di mana pengumpulan dana itu nanti akhirnya masuk pada Pipeline Asset Management dan disebarkan kembali oleh Pipeline Asset Management ke beberapa saham. Nah, yang menarik teman-teman, di sini katanya untuk BRI Syariah 500 juta. Oke. Tapi sebelum masuk ke videonya, teman-teman, saya bacakan ya. Ada orang yang saya dapat kiriman ini ya berdasarkan yang apa adanya ya. Teman-teman, saya bacakan ya. Sepengetahuan saya tiba-tiba ikut nanam saham di BRI Syariah, artinya 50 juta karena promo dari UYM juga terus dicek tinggal 37 juta. Belum yang program umroh Merdeka yang nguap begitu saja. Ketika tanya ke CS, manajemen jawabnya muter-muter nggak karuan. Pipeline ini kelihatannya kalem banget, tapi kalau ditelusuri lebih ngeri. Mainnya cantik, begitu mau scam mereka sudah menyiapkan program lagi dengan berubah plan ya, mungkin maksudnya plan baru ya. Contohnya waktu pergantian dari Pipeline ke Training.net, pas awalnya yang digembor-gemborkan adalah promo expander, tapi tetap pakai nama Pipeline. Selang beberapa bulan akhirnya deklarasi Training.net. Saat itu saya sudah debat dengan CEO Pak Hari Prabowo dengan promo expander yang dilihat ada baru dalam MLM Pipeline. Oke, intinya semacam itu ya. Intinya si penggunanya intinya dia merasa nggak jelas ya, apa sih namanya, kedudukan keuangannya di Pipeline nggak jelas, terus promonya juga nggak jelas, terus ya banyak yang nggak ketidakjelasan di sana, termasuk umroh berjamaah. Nah, teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya ya, apakah orang-orang seperti yang ini yang saya tidak tahu kebenarannya. Ini misalkan kalau ini benar, apakah orang-orang yang seperti ini yang menjadi korban Pipeline ini, apakah jumlahnya banyak atau tidak? Oke, sebenarnya saya bisa telusuri di beberapa media ya, cuma saya nggak fokus ke sana. Saya fokus mengenai tentang bagaimana marketplace-nya, atau misalkan bagaimana planningnya si perusahaan
PyTran ini dibagi-bagi menjadi sesuatu hal yang sangat runtun yang menurut saya agak sedikit aneh sih, sedikit nyeleneh gitu. Oke, kita bicara Kopindo ya. Kopindo itu sebuah koperasi yang memiliki grade yang sangat buruk. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena penilaian itu berdasarkan kualifikasi yang ada di Kementerian Koperasi. Ya itu tertera sih, kalian bisa cek ya. Nah, dengan grade yang sangat buruk itu, bagaimana kita bisa mempercayai sebuah koperasi yang sangat buruk mengelola uang dengan jumlah ya miliaran, puluhan miliar, atau mungkin ratusan miliar, saya nggak tahu karena itu perlu dibedaya. Nah, sekarang bagaimana mengenai kelanjutan tentang orang-orang yang menanam saham itu? Terus terang saya tidak tahu secara persis bagaimana orang-orang yang menanam ya menjadi nanam saham di BRI itu kelanjutannya seperti apa. Karena ya nanti kita bahas tentang swap atau metode yang dilakukan sama mereka gitu ya. Intinya kalau orang sudah terlanjur menanam saham dan ternyata koperasinya nggak jelas, dengan nggak transparan, nggak pengelolanya sangat buruk, itu pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya saat ini saya hanya bisa berkatakan bahwasanya mengatakan hal ini sebagai gambaran ya, agar teman-teman memahami kasus contoh ya, sampel. Misalnya gini, beberapa waktu yang lalu Tesla, lebih tepatnya bukan Tesla sih, lebih tepatnya Elon Musk itu digugat class action. Karena apa? Karena kasus Dogecoin. Nah, kasus ini menunjukkan bahwasanya seseorang ya yang mewakili dirinya sendiri atau kelompok menyatakan bahwasanya dia dirugikan karena ya ocehan dari Elon Musk tentunya. Nah, bagaimana dengan kasus yang jelas seperti ini? Yang jelas seperti ini, kalau misalkan orang ini benar mengalami kerugian seperti itu, apakah dia bisa menuntut? Tentu saja itu bisa menuntut dengan class action semacam seperti itu bisa menjadi salah satu solusi sebenarnya. Tapi dengan koperasi yang grade-nya buruk kayak gini, ini bagaimana solusinya? Kalau misalkan ternyata koperasinya keuangannya nggak jelas atau mungkin keuangannya nggak ada, pengelolaannya nggak ada. Kayak mungkin ini agak sedikit membingungkan teman-teman ya, karena yang mengumpulkan koperasi, terus masuk ke pattern asset management, masuk ke BIRS. Prinsip-prinsip seperti itu sebenarnya bisa dilakukan, cuma kenapa? Pertanyaannya, kenapa nggak langsung ke pattern asset management, di mana yang jelas-jelas pattern asset management itu adalah sebuah manajer investasi yang regulasinya jelas, yang diaturnya jelas. Kenapa nggak menyarankan langsung ke pattern asset management? Itu kan jadi pertanyaan ya. Kalau pattern asset management, saya yakin pattern asset management itu dia itu nggak mungkin melakukan dalam tanda kutip kecurangan. Karena apa? Karena itu diawasi langsung. Semua perusahaan-perusahaan sekuritas itu biasanya diawasi langsung, walaupun faktanya banyak sekali beberapa perusahaan itu curang gitu, tapi pada akhirnya ya ketangkep juga sih sebenarnya, maksudnya dinyatakan bersalah juga. Nah, maksud saya kayak gitu, kenapa nggak langsung ke pattern asset management yang jelas-jelas itu adalah sebuah perusahaan investasi yang katanya dalam tanda kutip syariah. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman berpikir dengan lini bisnis yang sangat banyak ini, wajar nggak sih Yusuf Mansur jadi sangat kaya? Wajar saja. Tapi yang jadi masalah ini pertanggungjawaban dari masing-masing usahanya, terutama yang ngumpulin dana dari masyarakat ya, itu benar nggak pertanggungjawabannya? Nah, kalau misalkan nggak benar bagaimana? Ya salah satunya tadi saya katakan class action. Tapi masih banyak sebenarnya cara mencari keadilan di Indonesia. Karena Indonesia itu kan menggunakan hukum positif yang jelas, banyak undang-undang, banyak regulasi, banyak juga peraturan yang mengatur masalah sistem keuangan di kita. Oke, kita langsung lihat videonya ya. Tadi jawabannya jelas, pertanyaannya dan jawabannya jelas ya. Bagi saya pertanyaannya, kalau misalkan orang ini benar, bagaimana caranya
mencari keadilannya, salah satunya dengan class action. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak langsung ke Veteran Asset Management gitu? Mungkin jadi tanda tanya. Karena apa? Karena Kopindo itu koperasi yang memiliki grade-nya sangat buruk. Kalian nanti lihat sendiri ya. Oke, kita langsung lihat videonya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Kita saksikan videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat, ya alhamdulillah sekaranglah saatnya untuk menjadi pemegang saham di BRI Syariah, bukan hanya jadi penabung seperti biasanya. Luar biasa ini. Dan Petren, insya Allah Kopindo akan memfasilitasi seluruh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui berbagai proses, Masya Allah, Subhanallah, dari 2012 nih kita sama-sama berjuang. Alhamdulillah, sekaranglah waktunya kita eksekusi. Alhamdulillah sampai tahap kemarin, sampai ke Kementerian Koperasi dan juga lintas menteri. Bahkan saya dengan izin Allah juga koordinasi dengan Presiden dan staf-staf Presiden. Alhamdulillah, kita eksekusinya jadinya di BRI Syariah dulu. Karena BRI Syariah lah yang lebih siap. Pertama mereka sudah public expose tanggal 5 kemarin ya. Tanggal 5 April sudah public expose, sehingga boleh diumumkan. Kalau bank yang satu, yang syariah yang satu, kita nggak bisa mengekspos. Bahkan saya nggak boleh nyebut namanya karena dia TBK dan belum listed gitu. Jadi yang BRI syariah kita sudah bisa. Dan Bismillahirrahmanirrahim, kebetulan dengan izin Allah juga tagline-nya sama dengan kita. Saatnya menjadi pemegang saham BRI Syariah. Luar biasa. Dan sangat sukacita sekali saya bisa akhirnya mengeksekusi hari ini dengan izin Allah bahwa kita bisa sama-sama beli Bank Rakyat Indonesia Syariah. Apalagi kita sama-sama tahu sejarah panjang BRI Induk adalah juga dananya umat, dananya para pedagang, dana pesantren yang kemudian menjelma menjadi BRI, di kemudian hari ada BRI Syariah. Nah, BRI Syariah inilah yang akan kita bersama-sama beli. Mekanismenya sederhana. Kawan-kawan daftar lewat Koperasi Indonesia Berjamaah Syariah, Kopindo ya. Daftar jadi anggota koperasi. Nilainya kira-kira 100.000 kan? 1 juta. Bukan daftar anggotanya. 100.000. Daftar anggotanya 100.000 rupiah. Kemudian ada simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarelanya ini kita sama-sama niatkan, arahkan untuk pembelian pembelian saham BRI Syariah. Nah, kita patok sementara minimal 1 juta rupiah. Nanti dapat berapa sahamnya, percayakan kepada kami akan berjuang, berbuat sebaik-baiknya. Dan saya bukan calo di sini, bukan apa istilahnya, ini bukan calo lah gitu lah. Saya buat umat lah gitu. Jadi pengen gitu, penabung tuh punya banknya gitu. Habis ini beres kita akan belanja bank-bank yang lain. Insya Allah kita akan berusaha apa yang kita dulu impikan, cita-citakan, bahwa segala opportunity yang terjadi di negeri ini, di republik ini, di negara ini, di kehidupan bangsanya Indonesia, ini harus milik kita bersama, jangan milik orang asing. Bismillah. Ini modelnya, lihat dulu sini. Oh ya, saya kenalin dulu. Ini ada Pak Haji Unang. Ini bosnya Koperasi Indonesia Berjamaah. Makasih Pak Jonah udah nemenin dari 2012. Masya Allah, ini Ibu Ayu, ini ahli puasa semua ini, Masya Allah. Tapi bukan karena diet ya? Enggak dong. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Bu Ayu ini direksi di Petren Asset Management yang nanti menjadi manajer investasinya Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah, ini Pak Akhwas. Ini dua ini senior di dunia saham. Di dunia pasar modal. Dunia pasar modal. Masya Allah, ini Mbak Yani dari Koperasi Indonesia Berjamaah. Mas Unang juga berposisi sebagai direktur utamanya Dapu Travel. Jadi sekalian jualan ya. Ada mau umroh Ramadan. Enak ya? Iya, silakan Dr. Oke, bismillah ya. Jadi kita ngumpul di sini ya, semua kemudian masukin dananya ke Koperasi Indonesia Berjamaah. Ya, kita patok 5 triliun, 4,5 triliun buat beli bank yang enoh,
Ya, kita nggak boleh nyebut namanya. Pokoknya yang no ada tahu lah ya, Bank Syariah pertama lah. Kemudian kita ngomong ini nggak apa-apa mau ojek aja. Ya kalau nggak dijelasin gimana? 5 triliun nih untuk beli bank yang no, yang 500 miliarnya untuk kita beli sama-sama saham BRI Syariah. Nah, teman-teman daftar jadi anggota koperasi 100.000 ditambah dengan 1 juta. Jadi 1.100.000. 1 jutanya itulah untuk beli saham BRI Syariah. Jadi habis ini teman-teman nabung di BRI Syariah udah sebagai pemilik, bukan sekedar penabung biasa. Nah, kalau punya 2 juta gimana? Ya dapat 2. Kalau punya 3 juta dapat 3. Kalau nanti 10 juta 10. Kalau 100 juta ya 100. Yang mana nanti jumlah sahamnya kita sesuaikan dengan harga pembelian kita pada hari itu dengan izin Allah SWT. Nah, dana itu nanti kita akan berikan kepada PAM ya, kepada Petren Asset Management. Akadnya adalah kontrak pengelolaan dana. Nah, kontrak inilah yang kemudian akan ditaruh di mana aja yang bagus-bagus, insya Allah ya. Ini ada yang ketulis tapi jangan dilihat yang ditulis ya. Yang ada yang ditulis itu soalnya. Tapi emang ini yang akan kita beli daripada dibeli sama orang asing. Mendingan kita lah, orang yang nabung kita kok minjeminnya juga ke orang kita. Masa yang punya orang lain kan selalu begitu. Ya jangan dong yang begitu lagi. Insya Allah hari ini kita akan coba simulasi bagaimana pendaftaran Koperasi Indonesia Berjamaah. Ya silakan. Nah dari sini ya. Masuk nanti. Sini. Dari awal. Sementara baru bisanya lewat Android ya. Jadi ini pendaftarannya online, transaksinya juga online, pakai VA Virtual Account CIMB Niaga Syariah. Ini asik nih. Pertama Koperasi Indonesianya Syariah, Indo Syariah. Kemudian manajer investasinya juga Syariah, ya PAM Syariah. Yang mau dibeli juga Syariah, BRI Syariah. Insya Allah. Nah gitu yang sampai keduluan nih karena tanggal 11 mereka akan jalan-jalan ke luar negeri. Mau roadshow di luar negeri. Nah kalau luar negeri dananya emang udah ada dia mah. Tinggal datang tinggal bayar. Jangan dong, kita yang mesti beli. Nah sementara bisa pakai Play Store, Android. Ya. Nah, ketik Koperasi Berjamaah. Klik. Nah, kan ketemu nih muncul Kop Indo Berjamaah. Ini ada tulisannya ya. Dakutur dan Travel. Oke, klik. Ya. Nah, nanti muncul ini jangan sampai abal-abal ya. Ingat loh, jangan sampai keliru. Ya, Koperasi Indonesia Berjamaah, Kop Indo Berjamaah. Daku Tours and Travel ya. Ini logo kita ini. Install. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 100.000 rupiah untuk keanggotaan. Kemudian 1 juta, mulai 1 juta rupiah untuk pembelian saham BRI Syariah. Kepenuhan, Pak. Kepenuhan. Kebanyakan game kok ini. Enggak. Oh, dicak lontong, Pak. Ini nggak tahu nih. Oke. Udah. Installing selesai. Sebentar masih proses. Alhamdulillah ya hari ini teman-teman sudah mulai bisa ikutan megang saham BRI Syariah. Open. Ya, muncul. Terus login ya? Iya. Login. Nah, masukin Masukkan nomor telepon. Jadi saya ini karena saya baru berarti saya memasukkan. Nah, jangan diliatin nomor handphonenya. Iya. Pas tuh pada ngutang duit lagi. Nah, next. Terus Nomor KTP. nah, di sini masukin nomor KTP. Terus nomor handphone, nomor KTP. Simple kok. Pokoknya saya janji sama teman-teman semua kan bahwa kita akan berubah. Ya, DNA kita akan berubah dari bangsa pengutang menjadi bangsa investor. Dari bangsa yang dibeli-beli menjadi bangsa yang membeli. Dari bangsa yang dijual menjadi bangsa yang kemudian membeli. Insya Allah prosesnya panjang ini kawan-kawan semua. Jadi saya suka sedih gitu kadang-kadang ya, tapi dibesarkan hati saya oleh kawan-kawan yang lain bahwa ya namanya juga perjuangan, pasti ada prosesnya, ada kanan kirinya, ada jungkir baliknya, ada jatuh bangunnya, ada berhentinya, ada kemudian kepentoknya. Tapi kita jalan terus dari 2012, alhamdulillah berwujud pengusaha, berwujud Hotel City dan terus berproses. Kita kemarin sempat
bergerak untuk muamalat. Nah, hari ini kita untuk BRI Syariah. Oke. Ini udah nomor KTP dan nomor telepon sudah. Sudah, ntar dulu ada nomornya tuh. Saya pencet next. Next. Ya, oke, next. Nah, ini udah nih, udah ya. Udah, syarat dan ketentuan. Ini dibaca ya. Dibaca aja, semua. terus semua. Nanti ini kan disclaimer nih. Ya, nah, nih tinggal setuju. Oke, setuju. Nah, tinggal isi data-datanya. Oke. Nama, name. Gampang kok, ini kayak bikin email aja lah. Nanti kalau udah selesai bakal dapet VA, nomor VA-nya bakal keluar. Nah, itu bisa langsung store kalau Anda Bapak Ibu, Kakak Adik, Mbak, Mas punya tabungan online, BCA, Mandiri, BRI, BNI, IMB Niaga, Panin atau apapun yang online, nah bisa langsung store lewat VA-nya kita. VA-nya sementara VA-nya CMB Niaga Syariah. Nah, habis itu udah deh, selamat Anda jadi pemilik. BRI Syariah, bener-bener Indonesia, iya kan? Wah, lucu dong kalau BRI Syariah tiba-tiba 30%-nya dimiliki sama Singapura, namanya BRS dong, ya kan? Bank Rakyat Singapura. Oh, dimiliki sama China, Tiongkok menjadi BRT, Bank Rakyat Tiongkok. Jangan dong, harus tetap BRI ya kan? Bank Rakyat Indonesia. Buaya ada yang mau ditambahkan? Sementara Ini sementara sudah tinggal di sign up. Nih, kalau sudah nama ada nomornya lagi. pertama, nama akhir. Ya, sign up. Sign Langsung. up ya. Jeng, terlalu. Nah, ada muncul ini. Terima kasih telah melakukan registrasi. Silakan periksa email dan SMS pada nomor Anda. Silakan melakukan setoran awal simpanan pokok wajib. Setelah setoran email, akun Anda akan kami aktifkan. Nah, Oke, jadi ini saya melihat SMS atau email ya. Iya. Tapi ini nomor handphone saya masukkan lagi. Enggak, nanti ya. Nanti. Pada saat mau ngecek. Oke. Nah, coba. Jadi Ini kan belum melakukan setoran kan? belum. Lihat email dulu nanti. Nah, itu udah masuk nih SMS itu. Betul. Nah, Bentar, coba. bentar. Nah, masuk SMS-nya. Keren, oi. Kok pakai tiket.com sih, nggak pakai Petren nih pergi-perginya? Ini bukan saya nih, Ustaz. Ustaz lihat aja. Ya kan, ada tiket.com, agak lucu nih. Oh, ini promosi, Ustaz. Oh, promosi. Ke Eropa gratis. Alah, pakai Petren juga gratis. Nggak lucu. Tangkap. Nggak, ini ada iklan dia masuk. Sebenarnya kalau ada iklan masuk lewat nomor handphone orang, ini sebenarnya pelanggaran loh. Lah, kok kita bisa ada iklan dari orang? Gimana loh? Kok bisa dapat nomor kita dari orang? Oh, nggak benar tuh. Oke, ini lihat. Ini udah dapat ya. Saya sudah dapat virtual account di CIMB Niaga Syariah. Nah, ini simpanan pokoknya sekian, titik lokonnya. Kemudian simpanan sukarela berjangkanya sekian. Silakan melakukan setoran simpanan pokok atau wajib Anda nominal EP 200.000. 100.000 untuk admin kita di ini pembelian ininya sahamnya. Jadi masing-masing 200.000 ya? Ya. Berarti Baik. 200 sama sejuta. Iya, 200 200.000 dan sejuta. Oh, sorry, berarti 1,2. Nah, kalau mau beli 2, 2,2. Kalau mau beli 3, 3,2. Kalau beli 10, 10,2 dan seterusnya. Dan yang 200 tetap akan dikembalikan kalau misalnya berhenti jadi anggota, 200.000-nya akan dikembalikan karena itu kan simpanan dia juga. Oke, 200.000 juga akan dikembalikan, tidak hilang dan akan dapat tambahannya nggak? Ucapan terima kasih. Iya. Bergabung. Ini sukarela. Yang bawah. Yang sukarela berarti 200.000 juga Bukan, sukarela? Iya. 1 juta. Sejuta Ini minimal. yang 1 juta. Ini yang 200.000. Ini 200.000. Ya. Nah, oke. Jadi Ya, yang kira atas minimal ya. simpanan sukarela berjangka 1 juta, Hmm. simpanan pokok wajib 200.000. Iya, nah yang di simpanan sukarela berjangka ini terserah. Minimal tadi kan sejuta. Minimal 1 juta. Baik, coba kita coba ya, Coba Ustaz. tes. Berarti saya masuk dulu M-Banking Nah, saya. ini besok nggak ada gini-gini, pakai Nggak ada ya? Petren Bank. Baik, Ustaz. Siap. Oh, wah. Nanti utang negara kita beli juga. Jadi nggak ada lagi nanti ribut antara calon presiden yang satu dan calon presiden yang satu. Nggak ada ribut, nggak ada ribut. Kenapa? Karena utangnya udah lunas. Udah rakyat yang beli ya. Jadi kalau ada nanti pertambahan untung berapa kan gini ya? 2.400 triliun atau 4.300 triliun.
kita nguntungin orang 240 triliun, nguntungin orang 420 triliun. Nah, kalau utang negara kita yang beli, nguntungin kita, bos. Negara harus punya utang, harus supaya bergerak, tapi utangnya sama rakyat, sama kita-kita. Asik. Keren banget sih gue ngomongnya. Tambahan info Tar. Iya. Ngumpulinnya kan kita kan mau book building BRI Syariah sampai tanggal 20 April. Iya. Jadi kalau bisa semuanya bisa kumpul sebelum 20 April Yes, supaya Kak. kita bisa masuk di IPO-nya BRI Syariah. Hari ini aja udah mulai. Hari ini langsung download aplikasi Kopindo berjamaah. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah, itu banyak abal-abal nanti. Jangan sampai salah, pastikan itu Koperasi Indonesia berjamaah dan laporkan jika ada yang rese-rese. Ada tamu, Mas? Ya. Siapa? Igi. Oh, sudah masuk. Ya. Pak Igi, Muhammad. Komisaris Muhammad. Muamalat. Ayo kita kasih lihat. Ini udah dikasih tahu kok. Dari beres. Nah, insya Allah ya nggak, kita pakai telepon nih nanti, mau pakai Telkomsel, Indosat, XL, semua ntar punya kita, mau punya orang. Amin. Ya ini lihat, udah beli. Saya daftarkan dulu. Kita udah mulai nih Pak, udah mulai langsung pengalaman anak. Sudah mulai kita, alhamdulillah. Pak Mas, Sama-sama, saudara ya. ketemu semarga. Marga ya, semarga. Ya Allah. Enak kayaknya. Tunisia dia melepas Hah? klub sepak bola Tunisia. Nonton, kemana nggak bisa nungguan. Baru ditinggal bentar. Ya, hari ini sudah mulai bisa store dana ke Koperasi Indonesia Berjamaah untuk membeli saham Bank Rakyat Indonesia Syariah. Saya, Pak Muhammad. insya Allah, ya, itu jangan ngomong dulu Pak. Aduh, omelin mau OJK loh. Tapi kita target 5 triliun sini. 5 triliun ini kita targetnya kita benar-benar jadiin aja. Supaya yang 500 miliar kita ke BRI Syariah, yang 4,5 triliunnya kita buat yang ke Bang Mansur. Ya, insya Allah. Bener loh, ini harus disambut gegap gempita loh. Kan pada punya tabungan toh. Ngomong dulu. Karena pada punya tabungan kan di mana-mana kan, itu aja dulu tarik. Setor dulu aja ke Koperasi Indonesia Berjamaah. Habis itu nabung lagi tapi udah jadi pemilik. Itu. Jangan inilah, jangan. Saya takutnya kan bukan lagi jadi BRI Syariah, tapi tadi BRS Syariah. Oh BRS, dia yang beli Singapura. Atau BRD Syariah. Apa itu BRD? Bank Rakyat Dubai. Nggak bener dong. Atau BRQ apa? Qatar. Atau BRT apa? Tiongkok. Jangan dong. Terus BRM lagi, Bank Rakyat Malaysia. Jangan dong. Harus tetap BRI. Itu dari syariah ya. Oke. Ada pertanyaan? Dibacain. Satya, ada pertanyaan nggak yang menarik-menarik? Belum ada. Belum ada. Belum Boleh ada. nanya. Nanya nggak perlu harus ada duit loh. Jadi dana dikumpulin lewat koperasi yang beli saham. Nah, gitu aja intinya. Ya. Sudah berhasil, Pak? Sudah? Nah, coba. Saya tinggal transfer Ya. yang ini, jadi munculnya Ini. Jelasin. ini munculnya ada dua. Ya. Satu, sebenarnya namanya sama walaupun nomor rekeningnya berbeda. Jasa Indonesia Berjamaah, Jasa Indonesia Berjamaah. Ini, Bos. Jadi yang simpanan sukarela dan simpanan pokok, itu namanya sama kebetulan, Jasa Indonesia Berjamaah dan Jasa Indonesia Berjamaah. Tadi nggak dengar ente, makanya tuh. 67392 673 923. 21 dan 20 beda kode produk. Nah yang ini saya 392. Ini jumlahnya 200.000 ya. Kita dapat reveal nih, Pak. Ini sudah. Ini yang wajib ya. Pokok dan wajib. Pokok dan wajib 200.000. Ya. Kan isunya kan di situ nih. Isunya kan di situ. Masa kita Ya, oke. dulu gua pakai ya buat beli nomor itu susah. Nah, itu di skip. Kedua, Oke, sudah berhasil. Pokok dan tanda tangan basah. Selesai.
wajibnya sudah berhasil. Sekarang yang sukarela. Sukarela ini 673927. Ketua akunnya ya. Pak Abbasnya. Iya. Sekjen koperasi juga lah, yang pasang badan gua 212. 927. Ini berlakukan dulu di Betul ya? Tapi kan size dia kecil, ini market. Nah, size kita yang berbeda. Apa kita mau ketemu? Boleh. Oke. Saya selesai dulu ya karena ini lagi live. Pinnya aja nggak usah di-shoot. Ini jangan di-shoot. Siti Kala marah loh. Marah-marah emosional. Nah, udah. Udah nih ya. Ya, jadi Ini transfernya yang 2 kali ya. Dua Ya, kali, yang satu 200.000, satu lagi 1 juta. Nah, catat dulu nanti di sini biar nggak Iya. bolak-balik di layar handphone. Nah, ini lebih mudah dari kemarin pembelian reksadana karena harus rigid kan. Nah, ini dengan koperasi alhamdulillah selesai. Kita akan bisa begitu. Kita akan bisa begitu juga. Ya, clear? Udah. Udah. Jadi selamat Pak, Anda jadi pemilik Pertama. BRI Syariah dan Muamalat. Amin. Insya Allah. Ini ada komisaris soalnya. Pak komisaris, sini Pak komisaris dia tanggung jawab sama OJK juga ini. Woi, komisaris. Apaan? Salam dulu dong. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komisarisnya Bang Muamalat yang nggak boleh disebut namanya sama OJK. Ya, tapi kumpulin duit aja, gitu kan ya. Iya. Habis kumpul duit, dam kita beli. Bismillah. Dan saya tidak akan ganti nama menjadi Bang Mansur. Bang Mansur Indonesia. Alhamdulillah Pak. Jadi ini skemanya sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Jadi masyarakat yang mau beli apapun ya, mau beli apapun, mau beli Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, Panin Dubai, reksadana syariah yang lain, sukuk, saham apa, market uang dan lain sebagainya. Nah, apa namanya? Money market. Nah, ini mereka ngumpulin duitnya ke koperasi. Sangat sederhana. Ada dua. Pertama, simpanan pokok atau wajib. Facebook Yusuf Mansur ini. Assalamualaikum. Habis ini kita berdoa ya supaya proses ini dimudahkan Allah. Jadi 200.000 Pak. 200.000 untuk simpanan pokok atau wajib. Nah, simpanan pokok atau wajib yang 200.000 ini Pak nggak hilang. Nanti dipulangi kalau dia mau berhenti jadi anggota. Dan disertai tambahan Pak. Ada bonus kalau dia mau berhenti, kita tetap kasih bonus. Ya, ini ucapan terima kasih. Yang kedua, simpanan sukarela. Nah, di sini dia kartunya. Simpanan sukarela inilah yang akan dimasukkan ke PAM melalui nanti kontrak pengelolaan dana, kita beli deh yang lain-lain. Selesai. Ya sip. Allahu Akbar. Insyaallah. Mantap. Sekarang saatnya beli, download Kopindo berjamaah di aplikasi Android di Play Store. Selamat bergabung. Jangan biarkan BRI Syariah menjadi BRS, BRM, BRD, BRQ sama BRT. Gua nggak rela banget itu. Beneran dah? Hah? Jadi kita usahakan teman-teman BRI Syariah tidak perlu keluar negeri tanggal 11. Besok tanggal 11 ya. Sekarang 9 ya. Nah, kalau kita rame-rame loh, hari ini sama besok, dia ngapain lagi pergi ke luar negeri? Tiketnya buat kita aja. Nah, tiketnya buat anak yatim. Awan. Ada pertanyaan nggak? Ada tadi itu. Mana? Sebentar. Ya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, informasinya bisa didapat di mana? Oh iya. Nggak pakai informasinya, udah langsung aja itu download ya, Kopindo ya di Samsung. Ya, kemudian daftar aja dulu jadi anggota koperasi dan simpanan sukarelanya. Nah, sukarelanya itu kelipatan sejuta ya. Juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti informasi lebih lengkapnya tentang BRI Syariah kita akan upload di Instagram juga, di YouTube, kemudian di websitenya Kopindo. Website Kopindo apa? www.kopindoberjamaah.com www.kopindoberjamaah.com Kopindoberjamaah.com. Oke. Tapi karena semuanya sudah di Android, udah di Android aja.
disclaimer-nya aja dinaikin. Nanti kita naikkan ke aplikasi. Apalagi pertanyaannya? Ada satu lagi tak. Bedanya kita invest di PAM sama Kopindo apa? Sama. Jadi PAM ini salurannya. Coba balik. Nah, kita koperasi nggak bisa langsung masuk bos, karena DNA-nya beda. Oke. Jadi ini kesini dulu, ini baru kesini. Ini mah kayak jalan lain aja. Tapi kan ini punya kita juga, punya umat gitu. Karena Kopindo kan tidak bisa melakukan pengelolaan investasi. Nih, Ibu Dirut. Jadi Kopindo kan tidak bisa melakukan pengelolaan investasi. Jadi kami adalah selaku manajer investasi syariah yang bisa melakukan pengelolaan investasi, membeli saham-saham syariah di pasar modal. Jadi member Koperasi Kopindo yang ingin masuk ke saham-saham, terutama saat ini kita yang pertama adalah BRI Syariah, bisa melalui Kopindo. Nanti Kopindo akan masuk ke dalam kontrak pengelolaan dana yang kita kelola dan kita akan belikan saham-saham di pasar modal syariah. Yang pertama ini targetnya adalah kita membeli BRI Syariah. Kalau ditanya apa sih keuntungannya, bos? Kemarin tuh kita cuma pengguna, kemarin kita cuma customer, kemarin kita cuma konsumen, kemarin kita cuma market, cuma pasar. Kita nggak punya apa-apa. Sampo pabriknya bukan punya kita, sabun pabriknya bukan punya kita, odol pabriknya bukan punya kita. Hah? Betul nggak? Beras sawahnya bukan punya kita dan juga bukan di dalam negeri, sawahnya dari luar. Apalagi jembatan tol dan lain sebagainya, investasi dari luar. Kita punya apa? Ya kan? Nah sementara kan kita punya niat sama recehan nih. Ente 1 juta, jalan sono beli BRI Syariah. Apa kalau bisa juga? Nah 1 juta ini kasih ke kita dengan izin Allah. Kita amanah, profesional, kita juga tetap berhubungan dengan OJK, karena PAM ini tetap berhubungan dengan OJK. Ya, tapi kooperasinya ini berhubungan nanti dengan Kementerian Koperasi. Nah, cakep kan? Nah, itu keuntungan lah. Sekarang Anda yang punya itu. Kalau nanti duitnya banyak dari masyarakat, kita akan belanja. Saya udah gak ada presiden kok Pak, nanti tolnya yang beli. Presiden sendiri yang ngomong ke saya, Pak Ustadz suruh masuk ke tol, suruh masuk itu ke pelabuhan, suruh masuk ke airport. Nah ya sekarang udah dipersilakan tuh untuk beli ulang. Bismillah kita beli ulang. Ada lagi pertanyaannya? Terakhir, bagi hasilnya tak? Nah bagi hasilnya nih ngikutin nanti bagi hasilnya yang didapat dari BRI Syariah sendiri. Tapi kan BRI Syariah mana ada dia rugi? Hah? Pernah nggak BRI Syariah rugi? Bank rugi pernah nggak? Enggak ya? Masih berjalan kan sekarang. Iya, ya BRI Syariah lah. Insya Allah lah. Ya, malah saya titip nih kalau ente untung jangan lupa sedekah. Nah kalau udah untung kan untung ente, bukan untung aneh. Saya bantu nerangin bedanya. Ya. Oke, saya bantu nerangin mengenai tadi kan ada pertanyaan apa bedanya ke PAM dengan lewat Kopindo. Nah kalau ke PAM kan sekarang lewat yang namanya reksadana. Ada reksadana kita ada 2 kan, yang SAFA yang menukar ke syariah dengan yang Falah yang saham syariah. Nah ini sebenarnya kita juga sama untuk masuk ke pasar modal. Kita untuk beli saham, tapi produk ini difokuskan untuk masuk ke sektor-sektor perbankan syariah karena kita tujuan awal memang mau mensupport perbankan syariah. Nah bedanya dengan reksadana, kalau reksadana kan nanti investor tuh langsung beli reksadana Paytrend Asset Management, terus nanti Paytrend Asset Management akan membelikan saham-sahamnya. Bedanya dengan reksadana itu ada keterbatasan di reksadana, kita nggak bisa beli, contoh misalnya di satu wadah ini hanya beli 1 saham saja dari syariah. Di KPD ini boleh, kalau di reksadana nggak boleh tak, harus kecil-kecil dibagi gitu, itu bedanya. Nah kalau ini, terus kalau kontrak pengelolaan dana, karena dia boleh beli hanya misalnya 1 saja gitu, ini harus nilainya harus bisa, tidak bisa retail. Jadi investor retail difasilitasi masuk ke Kopindo yang masuk ke kontrak pengelolaan dana, kita yang mengelola, kita masuk. Nanti ini bisa di sini tambahin Manchester United. Nanti tambahin Real Madrid. Terus kita beli klubnya Muhammad Salah. Oh, Liverpool. Itu. Ayo ada lagi pertanyaan yang lain. Pak Hafaz ini dong. Pengalaman Pak Hafaz apa nih? Saya lagi mengelola aset gitu. Siap. Lanjut sudah. Silakan. Lanjut kerja. Pak Hafaz ini udah berapa tahun Pak di dunia investasi? Alhamdulillah sudah 20 tahun lebih lah. Sudah 20 tahun dan sudah bertobat sekarang. Ada di syariah. Kalau di syariah baru setahun kurang. Jadi 25 tahunnya. Ada lagi? Satya, tanya lain.
Kalau dulu sudah pernah daftar anggota koperasi waktu daftar. Tambahin aja, tambahin sukarelanya. Apakah koperasinya sama? Sama, koperasi Indonesia Pinjam sama. Tetap daftar lagi tidak? Tidak, hanya tidak daftar lagi kan buat anggota yang lama. Kalau untuk anggota tinggal store sukarelanya aja. Iya, top up. Simpanan sukarelanya Nah, aja. secara sistem nanti kami akan mengenali. Anda yang menaruh. Lagi tanya lain. Beli. Jual. Maksudnya nomor telepon siapa gitu loh yang bisa dijadiin. Ada nomor kantor. Di kantor aja saya. Kantor mah nggak bisa WA. Kalau WA ada nomor WA-nya. Ada nomor WA. Nah, yang Nanti WA aja. ketika sudah mendaftar, kita masukkan ke dalam grup WA-nya Ustaz. Jadi mereka bisa di situ bertanya. Grup WA kantor. Daftar dulu, nanti di grouping ya. Iya. Nanti di grouping, nanti ada grup WA-nya anggota. Oke. Terus tanya lain. Udah nggak ada. Target kita tanggal 20 April. Ya. Tidak, saya mulai besok aja. Jadi BRI Syariah ini kita beli banget, insya Allah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa sebelum tanggal 20 April bos. Ya sebelum tanggal 20 April udah close. Pembeliannya sendiri sih masih tanggal 9 ya. Oh ini. Nah. Kita di. Wah ini banyak banget nih. Beginian dibuka ke umum. Jangan ya. Oh nggak apa-apa, ini kan punya masyarakat. Oke. Bukan punya Yusuf aja nih. Nggak apa-apa bebas. Closingnya sampai 20 April kan. Oke, Kemudian kita- nanti IPO-nya 2 atau 4 4 Mei. Mei. Oke, kita pengen nanti pengumpulannya di 5 sampai 20 April. Nah, sekarang udah tanggal 9, tahu kita udah kehilangan 4 hari. Nah, tapi saya yakin sampai tanggal 20 target yang ditetapkan oleh BRI Syariah kan cuma 500 miliar sementara. Insya Allah akan terpenuhi dan kita akan setor tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei. Dan nanti saya akan mewakili teman-teman semua pencet bel di bursa. Woi, keren nggak? Pendaftaran Kopindo besok. Nggak bisa mulai hari ini? Ini bisa. Lagi mau di-clearkan, mau diimigrasi semua. Kalau beli Oh. BRI lewat Tanarek saja. Besok katanya. Hah? Besok Besok pagi udah bisa mulai daftar. Emang kalau sekarang apa? Lagi di imigrasi dulu semuanya lagi di-clearkan. Nanti nyeklekin. Oh siap. Secara sistem bilang. Baik, sampai ketemu ya. Mulai besok tanggal 10, saudara-saudara selamat saudara menjadi pemegang saham BRI Syariah. Takbir, Allahu Akbar.